Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam Sudedesi, salam pelayanan sekolah minggu. Menginang tanpa mengurangi rasa hormat dan walaupun belum sampai kepada Natal, ya menginang. Namun karena ini sermon Jamita sekolah minggu, izinkan kami terlebih dahulu menyapa kita. Selamat Natal menginang, kadongan, hinaholongan, guru-guru sekolah minggu. Yesus telah lahir bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah sukacita terbesar kita, umat Kristiani, umat Kristen yang percaya kepada Yesus, dan kita sembari kita menanti-nantikan kedatangannya kembali ke dunia untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amanginang, teriring salam dan doa buat teman-teman anak-anak sekolah minggu kita dimanapun berada. Terima kasih untuk dedikasi kesetiaan kita semua untuk melayani sekolah minggu, yang mana mereka nantinya adalah generasi muda, bangsa, dan gereja kita. Mengenangnya, tetaplah setia melayani. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Natal yang pertama, ya, dan tentunya kami ingatkan Natal kedua tanggal 26 kita masih ibadah. Walaupun tidak banyak anak sekolah minggu kita yang hadir, namun tidak ada istilah libur bergereja. Mengenangnya, Natal kedua, anak sekolah minggu juga tetap bergereja. Nah, di Natal yang pertama, khotbah untuk sekolah minggu Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan, hanya 2 ayat Bapak Saudara-saudara, dan tentunya ayat yang kelima itu adalah ayat yang pasti menjadi liturgi dalam setiap perayaan Natal yang kita lakukan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara-saudara. Mari tetap memuji-muji Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang mau kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak sekolah minggu di Natal yang pertama ini, yaitu tentang sosok anak yang lahir di kota Daud, di Bethlehem, di kandang domba itu. Ya, siapakah sosok itu? Dialah Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia akan disebutkan orang dengan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, mengenangnya, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 4 sebutan yang ditujukan kepada anak yang telah lahir itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di perayaan Natal yang pertama ini, kita mau mengingatkan anak sekolah minggu kita, siapa itu Yesus itu? Menurut kesaksian Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6. Nah, jadi kita coba bertanya kepada anak sekolah minggu kita, siapakah anak yang telah lahir itu? Nah, tentunya adalah Yesus Kristus. Nah, coba sebutkan sebutan yang ditujukan kepada anak yang telah lahir, Yesus yang telah lahir itu. Nah, itulah dia yang keempat itu, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan di ayat 6 dikatakan besar kekuasaannya. Itulah Tuhan Yesus yang kita imani. Itulah Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Penasihat yang ajaib, artinya Bapak Ibu, ya, penasihat yang ajaib, Yesus anak yang telah lahir itu, dia akan disebut penasihat ajaib karena apa? Dia sangat bijaksana. Dia bijaksana. Dan itu nyata boleh kita lihat dalam kesaksian Alkitab kita. Yesus
Bahkan di masa kecilnya, dia telah mengajari di bait suci. Pada umur 12 tahun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, itu makanya disebutkan penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa. Artinya, dia adalah Tuhan Allah yang kita imani, yang sungguh-sungguh kuat, berkuasa atas segalanya. Ya, dia perkasa kuat. Bahkan saking perkasanya, dia mampu menanggung segala dosa-dosa kita dan memikul salib itu. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dia hidup sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, Yesus Kristus Tuhan kita, dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, Raja Damai, nah ini dia. Artinya, dia seorang raja yang pada akhirnya nanti akan membawa kedamaian. Dia adalah sosok yang membawa kedamaian bagi kita. Ya Bapak Saudara-saudara, kalau kita lihat kesaksian Alkitab, ucapan-ucapan Tuhan Yesus sungguh sangat menyejukkan hati, memberikan pengharapan bagi kita, memberikan semangat bagi kita, dan menguatkan iman kita. Nah, mengenang, itulah beberapa hal yang boleh kami tekankan untuk kita ajarkan di Natal yang pertama ini. Kembangkanlah Bapak Saudara-saudara di tempat pelayanan kita masing-masing. Tetap semangat di masa-masa Natal ini, walaupun banyak pergumulan yang menerpa kehidupan kita. Jangan lupa persiapkan segala sesuatunya untuk mendukung pelayanan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam Sunday, God bless you non-stop.